Baik, selanjutnya itu ada faktor fisik, faktor sifat-sifat fisik yang mempengaruhi kecepatan disolusi. Nah, dari sini saya mengambil um, referensi itu dari buku Fisika Farmasi, Sains dan Terapan oleh Fitriani dan kawan-kawan. Dalam buku ini dijelaskan bermacam sifat-sifat fisik yang mempengaruhi solusi obat. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan empat faktor tersebut, yaitu ukuran partikel dan luas permukaan, pembasaan, komponen formulasi, dan juga bentuk kristal. Nah, yang pertama itu adalah ukuran partikel. Nah, laju di solusi itu berbanding lurus dengan luas permukaan, tapi berbanding terbalik dengan ukuran partikel. Di mana metode untuk meningkatkan luas permukaan yang efektif itu adalah mengurangi ukuran partikel. Pengurangan ukuran partikel itu uh, yang sering digunakan itu 3 sampai 5 mikrometer, seringkali digunakan untuk meningkatkan laju disolusi obat hidrofilik yang suka larut dalam air seperti nitrofuran nitrofurantoin, uh, chloramphenicol, dan juga yang lainnya. Nah, tetapi mikroorganisasi organisasi senyawa obat hidrofobik tidak larut air seperti fenobarbital, vanesetin, dan juga aspirin itu menurunkan laju disolusi karena terjadinya agregasi partikel. Nah, selanjutnya itu adalah pembasaan atau disebut dengan wetting. Uh, Pengukuran sudut kontak pada antar muka cairan dan padatan digunakan untuk memperkirakan keterbatasan obat hidrofobik. Nah, sudut kontak yang besar menunjukkan sulitnya uh, dibasahi, sedangkan sudut kontak kecil menunjukkan pembasahan yang lebih baik. Nah, garam empedu dalam saluran gastrointestinal memainkan peran yang sangat penting dalam menurunkan sudut kontak ini, eh, di mana ia berperan penting dalam menurunkan sudut kontak bahan obat yang kelautannya itu jelek atau rendah. Nah, penambahan dari garam empedu di dalam media disolusi itu dapat meningkatkan laju disolusi dengan bahan obat yang sulit untuk dibasahi ini. Selanjutnya itu komponen formulasi, di mana eksipien seperti pengisi, pengikat, bahan granulasi, disintegrasi, pelumas maupun bahan organoleptik yang ditambahkan sebagai fungsi tertentu di dalam sekian obat itu. Nah, penggunaan eksipien hidrofobik itu cenderung meningkatkan disolusi obat yang hidrofobik. Penggunaan eksipien hidrofilik cenderung meningkatkan disolusi obat yang hidrofobik. Nah, sedangkan eksipien hidrofobik itu cenderung memperlambat laju disolusi. Tablet yang digranulasi dengan larutan gelatin hidrofilik memberikan laju disolusi yang lebih cepat dibandingkan dengan yang dibuat dengan natrium karboksimetil selulosa yang pada pH rendah berubah menjadi bentuk asam yang kurang larut. Nah, peningkatan kandungan zat di disintegran uh, seperti amilum itu dari 2% menjadi 5% menghasilkan peningkatan signifikan dari laju disolusi. Nah, pelumas hidrofobik seperti magnesium steat, aluminium stearat, lalu juga asam stearat dan talc menurunkan laju disolusi juga. Nah, selanjutnya itu berhubungan dengan bentuk kristal, di mana obat dalam bentuk
kristal ini cenderung melarut lebih lambat di dalam air dibandingkan dengan bentuk almorf. Hal ini dikarenakan diperlukan lebih banyak energi untuk memecah kristal tersebut. Sehingga bentuk almorf itu lebih disenangi atau disukai dibandingkan dengan bentuk kristal. Contohnya itu adalah sulfonamida atau corticosteroid dan juga banyak obat lainnya yang dapat mengalami perubahan struktur kristal atau yang dikenal dengan polimorfisme. Nah, di dalam larutan jenuh atau suspensi. Polimorf ini memiliki sifat fisik yang berbeda-beda, seperti kelarutan, titik lele, dan juga indeks bias, dan juga pada kerapatannya. Nah, bentuk dari polimorf ini yang tidak stabil memiliki energi terendah dengan kelarutan paling kecil di dalam air. Pada proses kristalisasi menggunakan pelarut organik ataupun air, dapat terbentuk sulfat dan hidrat. Pada beberapa kasus, sulfat ini terlarut lebih cepat dibandingkan dengan bentuk anhidratnya. Dan juga sulfat ini lebih cepat larut dibanding dengan hidrat. Nah, laju disolusi obat dapat ditingkatkan dengan signifikan dengan cara memilih bentuk polimorf yang sesuai, tetapi dibatasi oleh kemungkinan interkonversi polimorf selama pembuatan dan penyimpanan sediaan.